that you were Romeo, you were throwing pebbles and my daddy said stay. Di sini saya akan menjelaskan biomekanika pertemuan kedua. Prinsip mekanika gerak dan aplikasinya dalam meningkatkan performa atlet. Mekanika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak benda dan manusia. Pada beberapa referensi pembahasan mekanika terdiri dari kinetika dan kinematika. Kinetika adalah cabang mekanika yang mempelajari tentang berbagai gaya yang menyebabkan gerak suatu benda. Sedangkan kinematika merupakan cabang mekanika yang berkenan dengan kecepatan dan percepatan satu sistem, misalnya gerak bagian anggota tubuh secara bersamaan tanpa merujuk pada gaya yang menyebabkan gerak. Untuk lebih dipahami oleh para pembaca, pelatih, guru pendidikan jasmani, atlet, dan siswa, maka pembahasan materi ini lebih bersifat aplikatif, artinya pembahasan konsep mekanika gerak langsung diterapkan akan lebih dipahami bagaimana aplikasi sebuah atau beberapa konsep mekanika gerak pada berbagai teknik cabang olahraga. Pada pembahasan mekanika gerak ini, konsep-konsep kinematika dan kinematika tidak ada dijelaskan secara terpisah. Istilah atau konsep-konsep tersebut akan dijelaskan secara bersamaan agar penjelasan aplikasi konsep lebih dipahami dengan mudah. Pembahasan meliputi konsep massa, berat, dengan hubungan massa dan berat, inersia, hubungan inersia dan massa, kelajuan, speed, percepatan dan kecepatan, velocity, percepatan gravitasi, pengaruh gravitasi terhadap penampilan atlet, titik berat badan, center of gravity, keseimbangan dan stabilitas gaya, force, gerak atlet, linear, angular, dan kombinasi, gerak proyektif, gaya sentrifugal, gaya sentripetal, momen inersia, momentum linear dan angular, impuls, usaha, daya, energi, dan tuas. 1. Berat. Dalam istilah mekanika, istilah berat tubuh menunjukkan besarnya tarikan gaya gravitasi pada tubuh dan sebaliknya. Tarikan tubuh terhadap permukaan bumi pada timbangan menunjuk seberapa besar tarikan di antara keduanya. Bumi menarik tubuh ke bawah dan begitu pula tubuh menarik ke bumi ke atas. Besarnya gaya tarik antara tubuh dan permukaan bumi tergantung pada seberapa besar massa yang dimiliki oleh tubuh dan bumi. Semakin besar gaya tariknya, maka skala timbangan dan menunjukkan angka yang besar karena pegas tertekan. 2. Massa. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan massa tubuh, atau lebih tepatnya dengan istilah massa? Massa berarti substansi atau materi yang mengisi suatu benda atau tubuh. Jika suatu benda mempunyai substansi dan mengisi ruang di tempatnya, maka benda tersebut mempunyai massa. 3. Hubungan antara berat dan massa. Gaya gravitasi bumi menyebar dari intinya seperti riakan air yang disebabkan oleh lemparan batu ke kolam air. Semakin dekat posisi kita ke inti bumi, maka akan semakin besar gaya tariknya. Karena bentuk bumi tidak sempurna, maka seorang atlet akan lebih jauh dari inti bumi berdiri di ekuator daripada berdiri di kutub utara atau selatan. 4. Inersia. Istilah inersia berarti
pertahanan yang menghambat atau mengubah gerak suatu benda. Kita menggunakan kata inersia dalam kehidupan sehari-hari untuk menggolongkan orang-orang yang lamban dalam memulai gerakan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari terdapat kaitan antara inersia dengan kemalasan. Hubungan antara massa dan inersia. Ketika mulai bergerak, sebuah benda yang mempunyai massa yang besar akan mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap bergerak. Tentu saja ada gaya untuk gaya yang disebabkan manusia. Selanjutnya disebut kekuatan lain yang berpengaruh sehingga di muka bumi kecepatan konstan jarang terjadi dalam waktu yang cukup lama. 6. Kelajuan speed, percepatan dan kecepatan. Ketika perbincangan Sekian dari penjelasan tentang teori mekanika pertemuan kedua. Sekian dan terima kasih.